sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jeplin Armstrong Sinaga dengan NIM 4222101020. Saya berasal dari Prodi Robotika Pagi A semester 4 di Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dan simulasi PLC terkait dengan UAS dari mata kuliah PLC. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan menampilkan UAS-nya. Di UAS PLC terdapat tugas untuk membuat program simulasi lampu lalu lintas 4 simpang dengan memanfaatkan timer. Nah, hasil simulasi dan penjelasan programnya direkam dalam bentuk video. Baiklah, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menampilkan simpang 4 lampu lalu lintas di aplikasi mesin expert. Nah, bisa dilihat seperti inilah visualisasinya. Terdapat simpang 4 dan lampu lalu lintas L1, L2, L3, dan L4. Dan di sampingnya juga terdapat tampilan data waktu dari lampu tersebut. Kemudian saya juga sudah menambahkan tombol start dan reset. Kemudian sebelum saya menjelaskan mengenai program lampu lalu lintas 4 simpang ini, saya ingin terlebih dahulu menampilkan urutan lampu dari lampu lalu lintas 4 simpang tersebut. Nah, bisa dilihat di tabel. Di sini saya menginisialisasikan setiap langkah itu menjadi step. Jadi terdapat 12 step. Ini untuk satu kali jalan. Nah, satu kali jalan atau satu sequence. Kemudian terdapat L1, L2, L3, dan L4. Nah, urutannya bisa dilihat seperti di atas. Nah, ini kondisinya ketika keadaan awal lampu merah L1, L2, L3, dan L4 menyala sebelum tombol start ditekan. Tombol start yang di sini. Nah, jadi sebelum dia ditekan tombol start, maka lampu merahnya akan otomatis dalam kondisi nyala. Nah, kemudian jika telah ditekan tombol startnya, maka akan memulai step 1, step 2, step 3, hingga step 12. Di sini terlihat L1 ketika pada step 1 setelah ditekan tombol startnya, lampu kuning pada L1 akan menyala. Dengan catatan lampu merahnya masih tetap menyala dalam keadaan menyala. Kemudian setelah 2 detik lampu hijaunya akan menyala selama 6 detik dengan kondisi lampu merah dan lampu kuningnya dalam keadaan padam atau mati. Setelah dari lampu hijau 6 detik, lampu kuning dari L1 akan menyala kembali selama 2 detik, dan setelah itu lampu merah dari L1 akan menyala. Untuk L2 nya sendiri, setelah L1 beralih dari lampu kuning menjadi lampu merah, di step 4 L2 lampu kuning pada L2 akan menyala masih dengan kondisi lampu merahnya dalam keadaan menyala. Kemudian setelah 2 detik dari lampu kuning, maka lampu hijau akan menyala selama 6 detik. Setelah itu lampu kuning akan menyala selama 2 detik, dan setelah itu lampu merah akan menyala pada L2. Kemudian pada L3, setelah lampu L2 beralih dari kuning ke merah, maka lampu kuning pada L3 akan menyala selama 2 detik, masih kondisi yang sama, lampu merah juga masih menyala. Setelah itu lampu hijau akan menyala selama 6 detik, dan selanjutnya lampu kuning akan menyala 2 detik dan lampu merah akan menyala kembali. Untuk L4, pada saat lampu merah pada L3 menyala di step 10, maka lampu kuning pada L4 akan menyala selama 2 detik, masih kondisi lampu merah juga tetap menyala. Dan setelah itu lampu hijau akan menyala selama 6 detik,
Setelah itu lampu kuning akan menyala selama 2 detik. Nah, setelah dari lampu kuning menyala di bagian step 12, maka dia akan looping mengulang terus menerus hingga tombol stop di sini atau reset di sini ditekan. Nah, jadi dia akan terus mengulang hingga tombol reset ditekan. Nah, untuk total waktunya dari step 1 hingga step 12 itu ada terdapat 40 detik. Seperti itu. Nah, jadi saya akan langsung saja pergi ke program dari Machine Expert-nya. Pertama-tama di sini saya ingin menunjukkan variabel yang saya gunakan atau address yang saya gunakan. Nah, yang pertama terdapat start dan reset. Di sini saya inisialisasikan sebagai input. Kemudian tidak lupa untuk variabel dari lampunya L1 red, green, yellow, dan seterusnya hingga L4 saya inisialisasikan sebagai Q atau output. Kemudian terdapat juga step dari step 1 hingga step 12 seperti pada tampilan ini, step 1 hingga step 12. Di sini saya inisialisasikan sebagai memori. Addressnya adalah memori. Dari memori 00 hingga memori dan seterusnya. Kemudian terdapat juga ada mstart, saya inisialisasikan sebagai memori, dan juga tidak lupa terdapat loop juga diinisialisasikan sebagai memori. Nah, yang paling penting di sini juga ada timer TON. Yang saya gunakan adalah timer on. Semuanya adalah timer on. Di sini bisa dilihat. Kemudian juga terdapat elapsed time. Nah, di sini elapsed time ini untuk menampilkan data waktu dari TON itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Yang pertama yaitu adalah start dan reset. Bisa dilihat seperti ini rangkaiannya. Start, jika start ditekan maka mstart akan menyala. Jika mstart akan menyala maka di sini akan menyala dan menghasilkan rangkaian pengunci. Jadi jika start ini dalam kondisi value 0 maka di sini akan tetap menyala sampai tombol reset ditekan. Jadi di sini reset adalah pemutus dari rangkaian start. Kemudian jika start ditekan akan memulai step 1. Nah, step 1 ini bisa diaktifkan dengan syarat L1, L2, L3, dan L4 lampu merahnya akan nyala. Nah, jadi syarat ini harus terpenuhi. L1, L2, L3, dan L4 merah harus terpenuhi supaya step 1 dapat berjalan, dan juga dengan syarat mstart-nya harus menyala. Nah, di sini sama seperti di atas, di sini merupakan rangkaian pengunci, jadi step 1 akan terus menyala. Kemudian bisa dilihat step 1 ini dia akan menyalakan lampu kuning dengan syarat lampu merah juga tetap menyala. Jadi hal yang dilakukan step 1 ini akan menjadi syarat awal untuk pengaktifan step 2. Nah, jadi step 1 menyalakan lampu kuning dan dengan kondisi lampu merah L1 menyala. Jadi di sini harus terpenuhi atau menyala supaya step 2 dapat menyala. Nah, di sini step 1 jika sudah ditekan, di sini step 1 akan menyala. Dia akan di sini TON adalah timernya. Di sini saya setnya menjadi 2 detik sesuai dengan seperti yang di tabel. 2 detik untuk menuju step 2. Nah, di sini merupakan rangkaian pengunci. Nah, selanjutnya ke step 3. Yang dinyalakan step 2 adalah warna hijau. Oleh karena itu
syarat awal untuk mengaktifkan step 3 adalah hijaunya harus menyala dan step 2 nya juga harus menyala. Kemudian jarak dari step 2 hingga ke step 3 adalah 6 detik. Jadi di sini timernya saya set menjadi 6 detik untuk memulai step 3. Nah, di sini step 3 juga sebagai rangkaian pengunci dan mengakibatkan step 3 akan juga terus menyala. Jika step 3 telah aktif atau telah menyala, maka akan masuk ke step 4. Step 3 di sini menyalakan lampu kuning. Oleh karena itu, syarat awal untuk mengaktifkan step 4 adalah lampu kuningnya harus menyala. Dari lampu kuning L1 harus menyala. Kemudian waktunya adalah waktu lampu kuning menyala adalah 2 detik untuk ke step 4. Jadi di sini juga rangkaian pengunci. Kemudian masuk ke step 5. Sebelumnya pada step 4 dia akan menyalakan lampu merah L1 dan lampu kuning L2 dengan kondisi lampu merah pada L2 tetap menyala. Nah, jadi itu akan merupakan syarat awal untuk mengaktifkan step 5 seperti yang bisa dilihat di program. L1 merah, L2 merah, dan L2 kuning harus menyala dan juga step 4 juga harus menyala. Oleh karena itu dia akan masuk ke timer. Nah, timer di set menjadi 2 detik, bisa dilihat seperti ini. 2 detik kuningnya menyala. Kemudian akan masuk ke step 5. Nah, step 5 di sini nyala akan menyalakan ini. Jadi menjadikan rangkaian pengunci yang step 5 di sini akan terus menyala. Kemudian setelah step 5 akan masuk ke step 6. Step 5 menyalakan lampu hijau. Oleh karena itu lampu hijau pada L2 harus menyala. Dan juga begitu juga step 5 nya juga harus aktif atau kondisi value-nya menjadi 1. Nah, setelah itu akan masuk ke timer. Lampu hijau di sini menyala selama 6 detik. Maka di sini saya men-setnya menjadi 6 detik. Dan jika sudah 6 detik maka akan mengaktifkan step 6. Step 6 di sini aktif juga di sini dan mengakibatkan rangkaian pengunci yang mana mengakibatkan dia akan terus menyala. Kemudian masuk ke step 7. Sudah step 7. Namun untuk masuk ke step 7 kita harus lihat step 6 di sini dia menyalakan lampu kuning dari L2. Maka syarat pengaktifannya itu ya harus lampu kuning L2 menyala dan juga step 6 nya juga harus menyala. Kemudian step 6 ke step 7 2 detik. Timer di set menjadi 2 detik. Dan setelah 2 detik step 7 akan menyala, di sini menyala dan dia akan terus menyala. Step 7 akan terus menyala. Kemudian di sini step 7 akan menyalakan lampu kuning pada L3 dan lampu merah pada L2 dengan syarat lampu merah pada L3 tetap menyala. Bisa dilihat. Dan jangan tidak lupa lampu merah pada L1 juga dalam kondisi menyala. Jadi itu merupakan syarat awal untuk mengaktifkan step 8. Jika di sini sudah nyala, dia akan ke step 7. Step 7-nya menyala, dia akan pergi ke timer. Jarak dari step 7 hingga ke step 8 itu adalah 2 detik. Bisa dilihat 2 detik. 2 detik di timer di set menjadi 2 detik. Setelah 2 detik step 8 akan menyala dan di sini akan menyala. Dan step 8 bisa nyala terus-menerus. Kemudian jika step 8 telah menyala akan lanjut ke step 9. Tadi sebelumnya step 8 menyalakan lampu hijau pada L3. Nah, untuk menyalakan step 9 maka lampu hijau pada L3 harus menyala.
dan juga step 8 juga harus menyala. Dia akan ke timer. Nah, di sini 8 ke 9 lampu hijau menyala selama 6 detik. Setelah 6 detik di timernya, maka step 9 akan menyala. Step 9 menyala, switch di sini akan menyala dan mengakibatkan dia bisa menyala terus-menerus. Step 9 akan menyala terus-menerus. Jika step 9 sudah menyala, akan lanjut ke step 10. Step 9 sebelumnya menyalakan lampu kuning pada L3. Nah, untuk menghidupkan step 10, maka lampu kuning pada L3 harus menyala. Jika sudah menyala, step 9 juga sudah menyala, maka akan diproses ke timer. Nah, di sini step 9 ke step 10 itu lampu kuning menyala selama 2 detik. Jadi di sini menjadi 2 detik. Setelah 2 detik, maka step 10 akan menyala. Dan juga di sini step 10-nya juga akan menyala. Kemudian masuk ke step 11. Step 10 sebelumnya menyalakan lampu kuning L4 dengan kondisi lampu merah pada L4 dan lampu merah pada L3, lampu merah pada L4, lampu merah pada L3, lampu merah pada L2 dan lampu merah pada L1 menyala. Dan itu merupakan kondisi awal untuk menyalakan step 11. Nah, step 11 di sini, jika di sini sudah terpenuhi, dia akan menyala. Step 10-nya juga sudah menyala tadi, maka dia akan ke timer. Nah, step 10 menuju step 11, lampu kuning pada L4 menyala selama 2 detik, maka timer akan diset menjadi 2 detik. Kemudian setelah 2 detik, nah step 11 akan menyala dan step 11 di sini akan menyala dan terbentuklah rangkaian pengunci. Kemudian setelah dari rangkaian 12 setelah dari rangkaian 11, maka akan lanjut ke rangkaian 12. Rangkaian 11 sebelumnya mengaktifkan lampu hijau pada L4. Nah, syaratnya itu berarti lampu hijau pada L4 harus menyala. Nah, jika sudah menyala, step 11 tadi juga sudah menyala, maka dia akan ke timer. Nah, di sini timer, dari timernya itu 6 detik. Karena apa? Dari step 11 ke step 12 lampu hijau itu menyala selama 6 detik. Kemudian setelah 6 detik step 12 akan menyala. Step 12 di sini pada kontaknya akan menyala. Kemudian setelah step 12 menyala, maka di sini akan menyala secara otomatis. Dan step 12 di sini akan mengaktifkan lampu kuning pada L4 selama 2 detik. Jadi timer di set menjadi 2 detik dan dia akan menghidupkan loop. Nah, loop di sini untuk mengaktifkan step pertama lagi, seperti mengulang. Jadi dia terus menerus mengulang 12 step ini hingga tombol reset ditekan. Nah, jadi loop di sini dia akan mengaktifkan, dia akan memutus step 1. Nah, jika terputus, maka secara otomatis step 1, step 2 hingga step 12 akan terputus dan juga loopnya juga akan terputus. Nah, dengan kondisi M startnya masih menyala. Jika dia terputus, maka kembali ke kondisi inisial dan di sini akan menyala. M start masih menyala. Tadi loop di sini mematikan step 1, step 2 hingga step 12 dan juga pada akhirnya loopnya juga akan padam atau bernilai 0 karena step 12 di sini terputus atau 0. Jadi di sini dia akan kembali sambung dan kembali tersambung. Step 1 akan tersambung dan sekuensinya berjalan lagi hingga loop lagi, nanti terputus lagi dan berulang lagi. Nah, kemudian setelah dari situ masuk ke rangkaian logika dari outputnya. Nah, di sini terdapat
lampu merah L1, lampu kuning L1 dan lampu hijau L1. Di sini sama L2 untuk lampu merah L2, lampu kuning L2 dan lampu hijau L2 dan seterusnya hingga L4. Nah, kemudian untuk rangkaian logikanya seperti ini pada output L1. Nah, kondisi awalnya L1 merah, L2 merah, L3 merah dan L4 merah akan menyala. Jadi di sini akan menyala. Nah, pada step 1 dia akan menyalakan lampu kuning tanpa memutus lampu merah. Kemudian pada step 2 dia akan memutus lampu merah, memadamkan lampu merah, memadamkan lampu kuning dan menyalakan lampu hijau. Jadi seperti ini step 2 dia memutus lampu merah, memadamkan lampu kuning dan menyalakan lampu hijau. Nah, jika kemudian step 3 dia akan memadamkan lampu hijau L1 dan menyalakan lampu kuning L1. Jadi di sini dia putus tuh alurnya. Jadi lampu hijau di L1 padam dan akan menyalakan lampu kuning L1. Nah, di step keempat dia akan memadamkan lampu kuning, menyalakan lampu merah pada L1 dan menyalakan lampu kuning di L2. Jadi step 4 di sini dia putus, di sini rangkaian pemutus di L1 kuning padam, menyalakan lampu merah, kemudian dia menyalakan lampu kuning pada L2. Kemudian pada step 5 dia akan menyalakan lampu hijau dan mematikan lampu merah dan lampu kuning pada L2. Jadi step 5 dia matikan lampu kuning L2, menyalakan lampu hijau L2 dan memutus lampu merah L2. Kemudian step 6 dia akan memadamkan lampu hijau L2 dan menyalakan lampu kuning L2. Seperti ini, menyalakan lampu kuning L2 dan memadamkan lampu hijau L2. Kemudian L7 nya dia akan menyalakan lampu merah L2, memutus lampu kuning L2 dan menyalakan lampu kuning pada L3. Jadi step 7 di sini dia menyalakan lampu merah, memutus lampu kuning, kemudian dia menyalakan lampu kuning pada L3. Nah, kemudian pada step 8 dia akan memutus rangkaian dan memadamkan lampu kuning pada L3, memadamkan lampu merah pada L3 dan menyalakan lampu hijau pada L3. Di step 8 dia memadamkan lampu kuning, memadamkan lampu merah L3 dan menyalakan lampu hijau L3. Kemudian step 9 dia akan memadamkan lampu hijau L3 dan kemudian menyalakan lampu kuning pada L3. Jadi step 9 dia akan memadamkan lampu hijau pada L3 dan menyalakan lampu kuning L3. Kemudian pada step 10 dia akan menyalakan lampu merah L3, memadamkan lampu kuning L3 dan menyalakan lampu kuning L4. Di step 10 dia menyalakan lampu merah, memadamkan lampu kuning atau memutus lampu kuning dan menyalakan lampu kuning pada L4. Kemudian pada L4 kemudian pada
step 11 dia akan menyalakan lampu hijau L4, memadamkan lampu merah L4, dan memadamkan lampu kuning pada L4. Kemudian jadi di sini bisa dilihat step 11 dia memadamkan lampu kuning, memadamkan lampu merah L4, dan menyalakan lampu hijau L4. Nah, step 12 dia akan memadamkan lampu hijau pada L4 dan menyalakan lampu kuning pada L4. Jadi dia menyalakan lampu kuning pada L4. Kemudian nanti step 12 di sini seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan memicu rangkaian loop yang akan mengulang sequence ini. Nah, kemudian di bawah ini juga ada timer dari lampu merah L1, L2, L3, dan L4 sebelum timer dari L1, L2, dan L3, dan L4 seperti ini. Kemudian saya akan coba simulasikan. Baiklah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, lampu merah L1, lampu merah L2, lampu merah L3, dan lampu merah L4 akan menyala. Dan jika saya tekan tombol start, maka lampu kuningnya akan menyala, lampu hijau menyala selama 6 detik, lampu kuningnya menyala lagi dan kembali ke lampu merah, dan sekaligus menyalakan lampu kuning, lampu hijau kembali ke lampu kuning, merah menyalakan lampu kuning L3, menyalakan lampu hijau L3, kemudian ke kuning dan ke merah L4 nya seperti ini. Nah, setelah dari L4 dia akan mengulang sequence, jadi dia akan terus menerus seperti ini hingga tombol resetnya ditekan seperti ini. Nah, jadi dia akan kembali ke posisi awal. Nah, jika kita start lagi, dia akan mulai lagi dari sequence awal. Nah, yang di samping ini merupakan tampilan data waktu dari masing-masing lampu itu sendiri. Seperti yang tadi bisa dilihat, lampu hijaunya itu 6 detik, jadi sini 6 detik, 6 detik, lampu kuningnya 2 detik, 2 detik. Seperti ini. Baiklah. Seperti itu tadi simulasi dari lampu lalu lintas 4 simpang dengan program yang saya buat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.